A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Terutama sekali, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah banyak nikmat Allah yang kita dapatkan dan kita rasakan yang tak akan terhitung oleh kita. Sehingga saat ini kita masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas, masih sehat, masih kuat jasmani dan rohani kita. Semoga Allah senantiasa tetap melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah senantiasa selalu kita mohonkan kepada Allah agar tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, serta termasuk kita umatnya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siswa manakah yang berhak untuk naik kelas di sekolah? Apakah siswa yang ikut ujian atau siswa yang tidak ikut ujian? Jawabannya tentu yang berhak naik kelas adalah siswa yang ikut ujian. Jadi, kalau dalam hidup ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita akan naik kelas. Tidak akan pernah disebut seseorang sebagai pelaut yang handal kalau ia tidak pernah mendapati ombak yang besar. Tidak disebut seseorang sebagai pemimpin yang hebat kalau ia tidak pernah menghadapi krisis atau masalah yang besar. Jadi, kalau kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan-kesulitan hidup, penyakit menular, virus corona atau COVID-19 ini misalnya, itu tandanya kita akan naik kelas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang anak kecil yang meminta kepada ibunya untuk dibelikan gula-gula yang manis, lalu ibunya tidak membelikan gula-gula yang manis untuk anaknya, maka sang anak akan berpikir, ibu saya sungguh tidak baik. Gula-gula yang manis kok tidak dibelikan ya? Ibu jahat, katanya dalam hati. Kenapa begitu? Karena pikiran anak itu sempit dan jangka pendek. Sementara pikiran seorang ibu luas dan jangka panjang. Memikirkan keselamatan anaknya. Kalau anaknya dibelikan gula-gula setiap hari, berbahaya. Giginya bisa berlobang. Begitu juga di dalam hidup ini. Banyak orang-orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kesulitan hidup, mereka berkeluh kesah. Ya Allah, ujian ini berat. Ujian ini menyusahkan. Ujian ini menakutkan. Kenapa? Karena pikiran manusia itu sempit dan jangka panjang dan jangka pendek. Sementara pengetahuan Allah Maha luas tak terbatas. Di balik kesulitan ada kemudahan. Sampai-sampai Allah mengulanginya 2 kali di dalam Al-Quran.
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya sudah kesulitan ada kemudahan. Ketika Presiden pertama RI Soekarno wafat, ulama yang memimpin sholat jenazah beliau adalah Buya Hamka. Selesai memimpin sholat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno, orang-orang bertanya kepada Buya Hamka, "Buya, apakah Buya sudah lupa bahwa semasa hidupnya Soekarno lah yang pernah memasukkan Buya ke dalam penjara? Kenapa Soekarno wafat, Buya datang memimpin sholat jenazahnya, malah mendoakan keselamatan Soekarno?" Buya Hamka menjawab, "Saya tidak lupa, justru karena saya ingat, maka saya datang memimpin sholat jenazah dan mendoakan keselamatan Soekarno. Sebagai tanda terima kasih saya kepada Soekarno, gara-gara dia telah memenjarakan saya 2 tahun 2 bulan lamanya, sehingga saya memiliki cukup banyak waktu untuk menyelesaikan buku saya yang judulnya Tafsir Al-Azhar." Jadi kalau kita baca salah satu karya monumental Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, 30 juz Al-Quran, itu diselesaikan penulisannya ketika beliau berada di dalam penjara. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi hikmah di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik musibah COVID-19 atau virus corona yang sedang menimpa kita ini, ada rahmat Allah yang besar. Amin ya rabbal alamin. Hanya jangkauan pikiran manusiawi kita saja yang belum sampai memikirkannya. Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Kita saja manusia yang kadang-kadang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kita kesulitan, Allah memberi kita ujian, Allah memberi kita musibah. Mewabahnya COVID-19 ini misalnya, karena Allah akan memberikan kita kemudahan. Insya Allah. Ini bukan kata-kata mutiara untuk menghibur bagi mereka yang sedang berduka. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan, ada rahmat Allah yang lebih besar. Boleh jadi di mata manusia itu adalah sesuatu yang menyulitkan, yang mengkhawatirkan, tetapi di kemudian hari terbukti itu justru menjadi sumber manfaat. Dan boleh jadi di mata manusia itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi di kemudian hari terbukti itu adalah sumber masalah dan malapetaka. Wa sa'an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi juga kata Allah, kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha Tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah memberikan anugerah yang sama kepada seluruh umat manusia, berupa matahari, bulan, bintang, dan bumi yang sama. Karena itu semua orang-orang bisa berbahagia. Semoga dengan menghadapi musibah mewabahnya COVID-19 atau virus corona yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang lolos ujian dan menjadi hamba Allah yang semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbanyak berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran, ikut himbauan pemerintah dan seruan ulama kita. Jaga kebersihan kita dan keluarga kita. Jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Pakailah masker ketika kita hendak keluar rumah karena sesuatu yang sangat penting, misalnya mencari kebutuhan makanan, obat-obatan, dan keperluan penting lainnya. Cucilah tangan dengan sabun sebelum kita menyentuh mulut, hidung, dan mata sekembalinya kita dari berpergian di luar rumah, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona
kepada keluarga kita di rumah, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan saudara-saudara kita dari penyebaran virus ini. Semoga kita semua terhindar dari penyebaran virus corona yang sedang mewabah, terutama di negeri kita yang tercinta ini. Dan semoga Allah selalu melindungi dan menyelamatkan kita semua dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.